Nah, jadi kaidah pencacahan itu merupakan suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Nah, jadi kaidah pencacahan itu adalah suatu cara. Bentar ya. Nah, jadi ini merupakan suatu cara. Jadi kaidah pencacahan itu merupakan suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Ini suatu percobaan. Percobaan itu kan masuk ke dalam peluang kan. Nah, jadi secara umum, jadi cara menemukan banyaknya hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan itu adalah dengan cara menggunakan pendekatan-pendekatan. Nah, jadi di dalam kaidah pencacahan itu terdapat beberapa pendekatan. Nah, di antaranya itu yang pertama ada pendekatan kaidah perkalian atau bisa juga kita sebut dengan aturan perkalian. Merupakan pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua itu ada pendekatan permutasi. Kemudian pendekatan yang terakhir itu ada kombinasi. Nah, jadi ini merupakan pendekatan-pendekatan dalam kaidah pencacahan. Nah, jadi dalam video pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan hanya satu pendekatan saja, yaitu yang kaidah perkalian atau aturan perkalian. Nah, jadi pada video kali ini Ibu hanya menjelaskan kaidah perkalian saja. Nah, jadi untuk video selanjutnya Ibu baru akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Nah, jadi kalian sudah siap kan untuk belajar kaidah perkalian atau aturan perkalian? Nah, selanjutnya sini Ibu akan lanjut ke materinya. Aturan perkalian atau kaidah perkalian. Nah, jadi di dalam aturan perkalian itu juga terdapat dua aturan, yaitu yang pertama ada aturan pengisian tempat dan yang kedua ada aturan notasi faktorial. Nah, yang pertama itu pengisian tempat dan yang kedua adalah faktorial. Jadi sini Ibu bahas yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu ada aturan pengisian tempat. Nah, jadi aturan pengisian tempat itu, jika tempat pertama itu dapat diisi dengan N1 cara yang berbeda, nih, N1 cara yang berbeda, kemudian tempat kedua itu dengan N2 cara yang berbeda, kemudian tempat ke K itu dengan NK cara yang berbeda. Jadi, maka banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia itu adalah dengan cara N1 dikali N2 dikali titik-titik sampai dengan NK. Berarti ini dia rumusnya. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk melakukan aturan pengisian tempat. Jadi, ini merupakan rumus untuk aturan pengisian tempat. Jadi, kalian dapat gunakan rumusnya N1 dikali N2 dikali titik-titik dikali NK. Jadi kalian dapat gunakan rumusnya ini ya jika ada soal atau permasalahan yang bersangkutan dengan pengisian tempat. Kemudian selanjutnya itu akan langsung ke contoh ya. Ini contoh. Contohnya itu seorang polisi ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka, padahal tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Nah, jadi berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, jadi diulangi untuk permasalahannya. Nah, jadi seorang polisi ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Padahal tersedia angka-angka ini. Nah, ini tersedia angkanya ini 3, 4, 5. Dan dalam plat nomor itu
tidak boleh ada angka yang sama. Nah, berarti sini ini ada kata kuncinya juga. Tidak boleh ada angka yang sama. Ini tidak boleh ada angka yang sama. Jadi berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, sekarang Ibu akan masuk ke penyelesaian. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya, sekarang kita akan pakai aturan pengisian tempat. Nah, jadi kalian bisa lihat bagan yang sudah Ibu berikan. Ini ada A, kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D. Ini merupakan tempat duduk. Misalkan kalau ada pengisian aturan tempat duduk, ini misalkan tempat duduk. Atau ini kolom untuk nomor plat. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Ini merupakan kolom nomor untuk plat. Nah, selanjutnya kalian lihat kan bagannya A, B, C, D, 5, 4, 3, 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan dulu untuk yang cara pertama. Kita buat 4 buah kotak kosong, yaitu kotak A, B, C, dan D seperti pada slide sebelumnya. Jadi kita buat kotak kosong A, B, C, dan D. Nah, sebab nomor kendaraan itu kan terdiri dari 4 angka. Nah, jadi kenapa kita membuat hanya 4 kotak? Itu dikarenakan plat nomornya itu hanya terdiri dari 4 angka. Nah, jadi dalam hal ini, jadi kita kotak A itu kita dapat isi dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu untuk di kotak yang pertama, sehingga ada 5 cara. Karena di kotak yang pertama itu kan masih belum ada yang digunakan kan. Jadi di kotak yang pertama itu kita bisa menggunakan 5 cara. Kemudian untuk di kotak B. Nah, jadi kotak B itu hanya dapat diisi dengan 4 cara. Nah, di mana dapat 4 cara? Nah, ini kan 5 cara. Di mana dapat 4 cara? Itu dikarenakan satu cara itu sudah digunakan pada kotak sebelumnya atau kotak A. Tuh kan? Atau sudah diisi di kotak A. Nah, jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4 cara. Kemudian, untuk yang di kotak C, nah jadi di kotak C itu hanya dapat diisi dengan 3 cara. Isi dengan 3 cara. Nah, kenapa 3 cara? Nah, itu dikarenakan 2 cara sudah digunakan pada kotak A dan kotak B. Jadi di kotak C itu hanya dapat digunakan 3 cara. Seperti itu. Nah, sekarang untuk kotak yang terakhir itu ada kotak D. Nah, jadi kotak D itu hanya dapat diisi dengan 5. Kotak D itu hanya dapat diisi dengan 2 cara. Nah, jadi dapat diisi dengan ini kan, 2 cara. Kenapa 2 cara? Karena 3 cara sudah digunakan pada kotak A, B, dan C. Jadi kotak D itu kan hanya sisa lagi 2 cara. Jadinya kita dapatkan untuk kotak A itu 5 cara, kemudian kotak B itu 4 cara, dan kemudian kotak C itu 3 cara, dan kemudian untuk kotak yang terakhir yaitu kotak D itu hanya 2 cara sesuai dengan isi kotak pada slide sebelumnya, yaitu kan ada kan gini kotaknya kan. Kotaknya seperti ini. Nah, di sini ada A, sini ada B, sini ada C, dan di sini D.
Nah, A-nya kan 5 cara, kita tulis 5. B-nya 4. Kemudian C-nya 3. Dan D-nya 2. Nah, jadi kan kotak pada slide sebelumnya seperti ini kan. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Kan karena disuruh angkanya itu tidak boleh sama kan. Nah, jadi ini kan angkanya sudah tidak sama kan. Angkanya sudah tidak sama itu dikarenakan setiap satu angka itu sudah digunakan pada kotak-kotak sebelumnya. Di sini ada 5 cara, 4 cara, 3 cara, dan 2 cara. Nah, selanjutnya, jadi di sini dapat kita simpulkan. Nah, jadi polisi itu dapat membuat plat nomor kendaraan itu sebanyak, tinggal kita kalikan saja dia. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 120 plat nomor kendaraan. Nah, jadi cara-caranya itu kita tinggal kalikan saja dia sesuai dengan rumus pengisian tempat. Nah, jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1, atau satunya juga boleh nggak diisi kan. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 120 plat nomor kendaraan. Nah, sampai di sana kalian sudah mengerti. Sekarang Ibu akan lanjut ke aturan yang kedua. Nah, aturan yang kedua itu ada notasi faktorial. Nah, jadi faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Nah, jadi itu dapat dilambangkan dengan n tanda seru. Ini n tanda seru, atau bisa kita baca dengan n faktorial. Nah, jadi tanda serunya ini dibaca faktorial. Ini tanda serunya ini dibaca faktorial. Jadi faktorial itu merupakan hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n yang dilambangkan dengan n tanda seru, atau kita baca dengan n faktorial. Nah, sampai sana kalian sudah ngerti untuk pengertian faktorial. Selanjutnya, di sini ada definisi untuk faktorial. Jadi, n faktorial itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali titik-titik-titik dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 1 dikali n. Atau bisa juga kita sebut dengan n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali titik-titik-titik dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini kalian ingat ini rumusnya. Nah, ingat nih rumusnya, atau bisa juga kalian gunakan rumus yang ini. Kalian bisa gunakan rumus yang di atas atau rumus yang di bawah. Nah, jadi untuk lebih memahami tentang faktorial, yuk simak contoh pada slide berikutnya. Contoh. Sekarang di sini kalian disuruh hitunglah nilai dari 6 faktorial dan 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, jadi kalian disuruh menghitung yang pertama itu nilai dari 6 faktorial dan
yang kedua itu nilai dari 7 faktorial per 4 faktorial. Jadi kita lihat dulu untuk yang contoh pertama, yaitu 6 faktorial. Yang ini 6 faktorial. Nah, 6 faktorial berarti sama dengan 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, jadi ini merupakan sama atau aturannya itu sama dengan definisi pada slide sebelumnya. Jadi kalian bisa gunakan definisi pada slide sebelumnya untuk memasukkan angka-angkanya ini. Atau jadi kalian juga bisa, kalau misalkan supaya lebih gampang, kalian tinggal urutin aja dia, mundur, hitung mundur. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, sampai dengan 1 mentok. Oke, nah jadi 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, itu sama dengan 720.000. Nah, berarti nilai dari 6 faktorial itu sama dengan 720. Nah, selanjutnya, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu sama dengan contoh yang pertama, hanya saja yang contoh kedua itu pecahan dia. Contoh yang kedua, nah itu ada 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, jadi 7 faktorial itu kan sama dengan 7 dikali 6, sama juga dengan 6 faktorial, hitung mundur. 7 kali 6 dikali 5, kali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sedangkan per 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, ketika kalian melihat angka-angka ini, kalau kalian misalkan pakai kalkulator kan cepat kan? Kalau misalkan kalian pakai kalkulator mungkin gampang kan ini ngitungnya, ini langsung aja kan? Nah, tapi kalau misalkan nanti kalian ada tes-tes, misalkan ada ulangan yang nggak boleh bawa kalkulator, jadi kalian bisa coret-coret di sini angka-angka yang sama. Nah, dari sini kan udah sama dia kan? Ini bisa kita coret. Nah, jadi kalian hanya mengalihkan 3 angka saja, jadi lebih mudah kan? Nah, berarti 7 faktorial per 4 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5, sama dengan 210. Jadi kita dapatkan ini. Atau bisa juga kalian gunakan ini. 7 faktorial, supaya nggak capek nulis kan, bisa kalian gunakan ini. 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Jadi kalian nggak usah dijabarin, yang untuk yang ini tinggal kalian coret saja ini. Berarti sama dengan, sama kan? Ya, sini 7 dikali 6 dikali 5, sini juga 7 dikali 6 dikali 5, itu sama dengan 210. Jadi kalian bisa gunakan ini, atau bisa juga gunakan yang ini. Nah, jadi ini aja untuk materi faktorial.